untuk apa? Memelihara babi. Masya Allah. Dia seorang tawanan muslim diserahkan kepada seorang kafir, terus disuruh dia untuk memelihara babi. Melihara babi. Ini sekarang ada beredar ya, bahwa memelihara babi itu adalah halal, memakan babi, daging babi halal. Ini adalah merupakan suatu jebakan-jebakan yang kadang-kadang orang tanpa tahu maksudnya. Misalnya begini, ada seekor babi. Seekor babi ini dia hanyut di kali. Kemudian kalau kita tidak tolong dia, berarti kita membunuh babi itu secara sia-sia. Kita bunuh dia secara sia-sia. Padahal kita mampu untuk menolong dia. Nah, kemudian karena kita tahu hal itu, bahwa ini babi juga adalah merupakan makhluk Allah, daripada dia mati sia-sia di bawah hanyut oleh banjir, kita selamatkan dia supaya dia dapat kesempatan untuk berbahagia itu babi di alam ciptaan Allah ini, kita selamatkan dia. Dan itu yang dimaksudkan memelihara babi. Bukan berarti memelihara budidaya babi sebanyak-banyaknya dijual untuk menjadi biaya umrah. Bukan begitu. Karena ada seorang imam. Orang ini dia orang saleh. Dia orang saleh, taat beribadah. Mungkin maksudnya memberikan itu karena keluarganya ada yang non-muslim, dia perpuluh ekonominya. Terus dia tanya pada keluarganya muslim ini, apa yang biasa kau usahakan supaya apa? Supaya bisa kehidupanmu seperti orang lain. Kalau saya biasa itu melihara babi. Sampai kisahnya. Kalau begitu, ngantong sana. saya berikan modal kepada kamu. Endang bajir, berindang bajir. Lakukan seperti apa yang kau ingin lakukan. Akhirnya apa? Berhasil. Setelah beberapa bulan dipelihara babi betina itu, dia langsung melahirkan 12 ekor. 12 ekor yang dilahirkan. Begitu dia sangat bergembira orang yang melihara babi ini, dia tunggu keluarganya itu baru pulang dari masjid salat Jumat. Dan bilang bersyukur babi yang saya dikasih itu melahirkan anak sebanyak 12 ekor. Dia bilang, nanti kita bagi dia. Dia bilang begitu kepada orang ini. Betapa malunya orang itu baru pulang dari salat Jumat ditemui langsung oleh si keluarganya yang melihara babi ini. Dia ingin babi sama-sama mengekor. Nah ini adalah merupakan bahwa di dalam ilmu fikih dikatakan apa? Kullu ma yahrumu akluhu yahrumu aklu thamanihi. Semua yang haram memakannya, haram memakan harganya. Haram memakan harganya. Bagaimana dengan kuku-kuku kandang itu kan kayak itu kotoran, ya haram. Maka jangan dimakan harganya, tapi jasa pengangkutannya, jasa pengumpulannya. Jadi bayar jasanya, bukan bayar tai ayamnya, bayar jasanya. Nah itulah ilmu fikih. Nah kemudian yang kedua itu ini orang begitu dia dijadikan tawanan oleh orang kafir, disuruh dia untuk memelihara babi. Karena dia diperbudak. Gimana itu? Ya sekarang jadi budak. Budaknya, tuannya adalah orang kafir. Dia orang kafir. Padahal dalam ajaran Islam, walaupun yang menjadi tuan daripada seorang budak itu adalah seorang budak negro, seorang kafir, maka dia wajib taat sampai disuruh untuk memelihara babi. Apakah dia wajib taat kepada tuannya yang memelihara babi itu? Karena di sini dia dalam keadaan sangat-sangat darurat, dia dijadikan sebagai budak oleh orang kafir yang biasa jadi pemilik perusahaan pemeliharaan babi, maka dia lakukan. Dia bersemua dengan itu. Ini merupakan satu yang darurat, berarti yang sangat-sangat darurat. Dia sudah berusaha berbagai macam cara untuk bebaskan dirinya dari para perbudakan itu, namun belum bisa. Maka dia dengan betul-betul wa qalbuhu mu'allaqun fillah,
hatinya dia bertaut dengan Allah. Bahkan di saat dia semakin diperbudak dengan cara menggembala kambing itu, dia semakin tidak pernah lupa kepada Allah. Beginilah orang yang diperbudak oleh manusia. Bagaimana dengan salatnya? Dia salat seperti apa adanya, dikirami waktu untuk menghormati malam. Bahkan kalau dia salat, dia dipukuli seperti halnya budak Bilal bin Rabah. Nah, ini adalah satu hal yang sangat-sangat krusial. Jadi fikih itu sangat luas. Tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Fikih itu akan memberikan berbagai macam alternatif. Seperti orang yang diceritakan kemarin. Kalau saya sendiri yang puasa, 5 orang keluarga saya tidak berpuasa. Tapi kalau saya tidak berpuasa, 5 orang keluarga saya berpuasa. Fikih akan tampil untuk memberikan hukuman. Disitulah ada yang namanya al-masyaqqah bi manzilati darurat, ad-darurat tabihul mazlulah. Yang tetap dia bayar kifarat dengan satu catatan ketika keadaan ekonomi kami nanti kami akan padat semuanya dan kami akan bayar fidyah. Ya. Ini adalah merupakan suatu bentuk daripada keluasan apa yang diajarkan dalam buku ini. Qala musannif rahimahullah ta'ala, faqad sara akluhu fi yadi syahwatihi, maka semuanya telah jadilah akalnya itu di dalam kekuasaan syahwatnya, kaum muslimi asirin, seperti seorang yang menyerahkan seorang tawanan di aidil kufar di tangan orang kafir, wahum yastaghfiruna, maka orang-orang kafir itu memperbudak akan itu tawanan muslim ini di ayatul khanazir, dalam memelihara babi. Kemudian wahibzil khumur, dan memelihara akan khumur itu daripada hamar. Hamar itulah yang memabukkan itu, hamar, minuman keras. Wahamnya, dia disuruh untuk menjaga pabrik hamar ini, kemudian disuruh untuk memindahkannya di tempat ke tempat lain untuk memasarkannya, karena dia jadi budak. Wa mahalluhu indallahi ta'ala, maka ini posisi daripada budak semacam itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mahallun may yukilu musliman, sama pada posisi orang-orang yang mengganggu seorang muslim. Wa yusallimuhu, lalu dia menyerahkan akan muslim itu ila kufar, kepada orang kafir. Wa yaj'aluhu asiran, lalu dia jadikan itu si muslim jadi tawanan. Kalau tadi itu tawanan langsung jadikan budak, kalau ini seorang muslim dijadikan tawanan. Kita harus mereka li'annahum, karena bahwasanya bifahsidinayatihi, dengan kejahatan, sejahat-jahat jinayatnya, yusbihu, dia menyerupakan annahu, bahwasanya dia satrul makana haqquhu, yaitu dia memperbudak apa yang sesungguhnya Allah istasghara, tidak boleh diperbudak. Artinya akal yang sesungguhnya tidak dibenarkan sama sekali untuk diperbudak oleh syahwat, justru dia jadikan sebagai budak bagi syahwatnya. Kenapa? Karena akal itu adalah sesuatu yang sangat mulia, tetapi dia serahkan kepada syahwatnya. Syahwat itu sesuatu yang sangat-sangat hina. Itu kan yang disampaikan oleh Rasulullah, ma wahaballahu limri'in hibatan afdalan min aqlihi wa adabihi, tidaklah memberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu hamba sesuatu pemberian yang lebih afdal dibandingkan akalnya dan dengan budi pekertinya. Tiba-tiba akal yang begitu mulia ini disahkan kepada syahwat yang begitu hina. Samalah artinya menyerahkan seorang muslim yang taat menjadi tawanan buat orang-orang kafir. Wa sallata ma haqqahu alla yutasallata alaihi, dan ia telah menguasai apa yang sesungguhnya tidak boleh dikuasai atasnya. Wa innama istahaqqal muslimu, dan hanya saja berhak orang muslim ayyakuna mutasallitan, bahwa dia yang menjadi penguasa. Dia yang jadi penguasa.
lima fihi min ma'rifatillah. Kenapa dia harus cari kuasa? Karena apa yang ada di dalam dirinya daripada mengetahui Allah. Yang tahu Allah kan hatinya pun yakin terhadap Allah. Kok tiba-tiba dijajah oleh orang yang tidak tahu Allah sama sekali? Begitu binanya. Wabah itu din dan motivasi agama. Wa indama istahaqqal kafir, dan hanya saja orang kafir itu punya hak ayyakuna musallatan alaih, bahwasanya dia yang dikuasai atasnya, dia yang dikuasai. Kenapa? Lima fihi minal jahli biddin, karena apa yang ada padanya daripada kebodohan terhadap agama, dia tidak tahu agama. Bapak isu syayatin, nah sedangkan motivasi syaitan, wa haqqul muslim, dan hak muslim ala nafsi, atas dirinya, aujabu min haqqi ghairihi alaihi, yaitu hak seorang muslim terhadap dirinya, terhadap diri muslim itu telah aujabu, mewajibkan, lebih wajib maksudnya. Artinya seorang muslim menguasai dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri, itu lebih wajib min haqqi ghairihi alaihi, daripada hak orang lain terhadap dirinya. Seperti tadi itu kan, ini contohnya. Dia seorang muslim dijadikan budak oleh seorang kafir. Padahal dalam diri muslim ini ada ma'rifatullah. Sementara kafir itu yang ada, disitulah ma'rifatus syaitan wal abadis. Dalam diri muslim ini banyak perbuatan-perbuatan mulia. Tapi kenapa kok diperbudak oleh orang kafir yang sangat durjana, orang kafir yang najis, orang yang kafir tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang itu tidaklah merupakan satu keterpaksaan, berarti seorang muslim itu sangat-sangat wajib untuk memelihara dirinya daripada akan dikuasai oleh orang yang tidak muslim. Pamahma sakhara, maka jika dia itu sukhira, jadi itu diperbudak, al-makna syarif, yaitu makna yang